Baik, sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah dulu, kita mengheningkan cipta dulu, menundukkan muka seraya berdoa, hadiah Fatihah kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, pada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, pada seluruh auliaillah, pada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Asy'adzili, Imam Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah, dan seluruh guru-guru kita, kedua orang tua kita yang dengan beliau kita hadir di muka bumi ini. Kedua orang tua kita manusia biasa yang tidak luput salah dari kesalahan. Marilah kita maafkan beliau. Dan kepada seluruh keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya kepada roh, tubuh, dan jiwa kita, dengan harapan apa yang menjadi pembahasan kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang menghantarkan kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah, sesuai dengan tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi, dan kita menjadi orang-orang yang hidup lebih bermakna dan hidup lebih damai, tenang, dan jiwa kita menjadi tercerahkan. Al-Fatihah. Oke, masih semangat ya? Masih semangat ya? Kan ini hari puasa, hari ke berapa? Hari ke-7. Kita tetap masih semangat menjalankan rutinitas berpuasa. Kemarin kita sempat bahas tentang kotoran hati. Kotoran hati yang pertama itu kemarin apa? Kemelekatan. Jadi yang pertama, kenapa kita kemudian timbul kotoran-kotoran hati? Karena ada kepemilikan atau rasa memiliki. Rasa memiliki ini yang kemarin, rasa memiliki gitu. Review sedikit ya, rasa memiliki kemarin, kenapa rasa memiliki itu terjadi? Jadi awal mulai timbulnya penyakit hati atau kotoran-kotoran hati itu ketika di awal dia mulai balik gitu kan ya. Di mulai awal mulai balik dia mulai ada rasa memiliki. Ada perasaan dia memiliki, ada kemelekatan gitu. Karena apa? Karena semua itu memang dari lingkungan gitu loh. Dari lingkungan. Seperti misalkan ketika kita dibelikan sesuatu, kita dibelikan baju, akhirnya ini bajunya kakak, ini bajunya adik, misalkan begitu. Nah, ini kemudian kita anggap sebagai milik gitu. Dan itu yang harus diluruskan, sebenarnya harus diluruskan mulai ketika balik gitu. Bahwa ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebatas fasilitas saja gitu. Fasilitas yang diberikan itu dalam rangka apa kemarin? Dalam rangka memenuhi statusnya sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi
misalkan kita punya fasilitas apa, itu jangan dirasain, jangan dianggap sebagai milik. Karena kalau dianggap sebagai milik, ini akan menjadi noda-noda di sini. Gitu. Menjadi noda-noda di sini. Dan noda-noda ini yang akan menghalangi kita dari Allah gitu. Dari cahayanya Allah. Nomor 2, kemarin apa? Informasi yang datang kepada kita, yang datang setiap hari, yang kita dengarkan, kita lihat, kita pikirkan. Nah, ini seringkali ketika dia adalah informasi yang negatif, ini membuat bising pikiran kita. Otak kita ini menjadi bising. Dan seringkali ini itu juga menjadi noda di sini. Kenapa? Karena ketika kita dapat informasi dan informasi itu misalkan adalah informasi yang menyedihkan, kita akan ikut larut gitu. Kita akan ikut larut sedih gitu. Jadi misalkan ada kejadian saudara kita di kejauhannya dia sedang kecelakaan misalkan. Kita ikut sedih gitu. Itu misalkan. Atau ada kejadian yang tidak mengenakkan menimpa kepada orang yang orang itu kita anggap oh ini adalah sebuah kedzaliman begitu. Ini sebuah kedzaliman. Kita ikut benci gitu loh. Jadi ketika terjadi itu peristiwa itu kedzaliman, kita akan ikut benci. Nah, di sini nih akan timbul noda-noda gitu. Noda-noda di dalam ruang batin kita. Nah, itu coba dilihat di yang sudah saya kasih itu materinya ya. Jenis penyakit hati kalau dirangkum ya sebenarnya ya banyak. Cuman kalau dirangkum ini ada 6. 1 hasud, riya, takabur, ujub, cinta dunia, terus wodop. Wodop itu kemarahan. Nah, semua penyakit hati, semua penyakit hati itu mulainya dari mana? Gitu. Semua penyakit hati, ini ada saya apa tadi hasud atau hasad ya. Terus riya, takabur, ujub. Ujub itu membanggakan diri. Bangga diri. Cinta dunia, bubut dunia. 4, godok atau marah. Hasud itu atau iri, dengki gitu. Terus apa namanya menyimpan perasaan jelek. Memendam perasaan jelek. Memendam perasaan jelek. Memendam perasaan jelek gitu ya.
Jadi ini semua sebenarnya masih banyak gitu. Cuman kalau dirangkum itu segini gitu. Nah, itu proses terjadinya jenis-jenis ini yang pertama itu karena dia lalai zikir kepada Allah, dalam kondisi lalai. Jadi kalau di dalam tubuh kita selain ada ini ya, apa namanya ini? Jiwa. Jiwa ini ya. Jiwa ini kan kemarin isinya apa? Pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. Isinya gitu. Tetapi selain di jiwa ini kita selalu setiap hari itu ada yang melintas di dalam pikiran kita. Jadi setiap hari itu ada yang melintas di dalam pikiran kita. Seret, ada yang membisikkan. Kalau dalam Al-Qur'an itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dibisikkanlah ke dalam diri manusia fujur kejelekan dan takwa kebaikan gitu. Jadi tubuh kita ini adalah medan peperangan sebenarnya. Itu medan peperangan, ada setannya, ada malaikatnya. Gitu. Setiap hari, setiap saat itu berperang antara dua ini, setan dan malaikat gitu. Kan seringkali ketika kita ada bisikan, kelihatan orang misalkan ada orang ngamen misalkan, atau orang minta-minta. Nah, kalau yang datang itu malaikatnya, dia membisikkan, kasih, berbagi rezeki, ayo kasih. Itu loh menghilangkan penyakit pelit gitu ya, misalkan gitu. Nah, datang lagi yang satunya, setannya bilang, jangan dong, nanti aja, kamu kan nanti masih butuh, mau beli pulsa, mau beli apa. Nah, itu kan sering seperti itu. Sering enggak? Sering. Contoh lagi, misalkan sudah datang waktunya sholat, yang malaikatnya bilang, ayo sholat di awal waktu. Setannya bilang, ntar dulu nih, game belum selesai, misalkan begitu. Nah itu kan sering gitu loh. Itu harus disadari gitu. Jadi harus disadari ketika nah, bilang dia, oh setan ini yang datang. Harus diteliti gitu dan dibiasakan untuk meneliti gitu. Makanya semua kebaikan itu harus dilakukan apa yang dinamakan dengan pembiasaan supaya tubuh ini terbiasa gitu. Jadi tidak bisa orang itu hilang, ini semua penyakit ini hilang tanpa ada pembiasaan. Jadi di awal-awal harus pembiasaan, ngerti dulu. Oh, kalau iri, dengki, hasut, memendam perasaan jelek itu tidak baik. Harus tahu dulu ini. Kalau enggak tahu ya kayak namanya orang enggak tahu seperti apa? Seperti orang tersesat sesat. Kita mau pergi, misalkan mau pergi ke Probolinggo, tapi enggak tahu jalannya. Probolinggo kan kalau dari Paiton ke barat kan. Nah, karena kita enggak tahu, kita ke timur, malah dia enggak ketemu gitu loh. Itu namanya orang enggak tahu. Orang bodoh itu kan seperti itu gitu. Nah, maka harus tahu dulu, oh ini jelek gitu ya. Memendam perasaan jelek itu jelek. Ghadab, kemarahan itu jelek. Cinta dunia itu jelek. Ujub, membanggakan diri itu
tidak disukai oleh Allah. Takabur, sombong, itu tidak pantas. Riya, suka pamer, itu juga melukai hati orang, hati sesama, seperti itu. Ini harus tahu dulu. Ya. Dan ini penyakit-penyakit hati, ini bukan cuma ini aja loh, sebenarnya banyak gitu ya. Ini rangkuman aja. Penyakit-penyakit hati ini menjadi noda-noda yang ada di dalam ini, ruang batinnya. Menjadi noda yang akan menjadi kegelapan gitu loh. Karena kalau sudah mengerat, ini kan di sini ada ya. Kalau dia sudah mengerat, hati itu menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap, efeknya hidup menjadi berat gitu. Jadi begitu, ketika hati gelap ya namanya gelap. Jadi seperti lampu. Kalau zaman dulu itu ada lampu namanya lampu teplok. Tahu lampu teplok? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Lampu teplok dulu ada. Jadi lampu teplok itu dia di bawahnya itu berisi minyak gas, terus ada sumbunya ke atas, terus kalau dikasih api dia muncul api gitu. Nah di luarnya api ini ada namanya kaca gitu, corong kaca gitu. Nah ketika api ini menyala, apinya itu besar dan di corongnya ini ada kukus angus gitu. Angusnya itu akan membuat api ini tidak bisa menghalangi api ini bersinar keluar seperti itu. Hati juga begitu. Ini ya. Terus itu di situ proses gelapnya hati atau proses terjadinya hati menjadi gelap itu yang pertama adalah karena sebabnya ya ini berarti. Sebabnya yang pertama karena lalai atau lalai itu tidak berzikir, tidak mengingat, tidak berzikir. Tidak berzikir itu sama dengan tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah. Gitu. Jadi tadi itu kan prosesnya itu kan ada peperangan antara malaikat dengan setan di dalam tubuh kita. Setiap saat seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengingat Allah, maka kita tidak akan ditolong. Artinya malaikat akan selalu, bisikan malaikatnya akan selalu kalah gitu. Tetapi dengan mengingat Allah setiap saat dan setiap waktu, merasa bahwa setiap saat, setiap waktu kita selalu diawasi oleh Allah, maka setan menjadi kalah, nyorot gitu. Mundur gitu. Bisikan itu menjadi lebih melemah, menjadi kecil. Yang kuat bisikan malaikatnya gitu. Maka di situ untuk mengikis noda-noda kotoran-kotoran hati, ini diperlukanlah apa yang disebut dengan berzikir gitu. Mengingat Allah itu ya dilakukan setiap saat, bukan ketika habis sholat aja. Jadi diingat gitu. Di dalam hatinya berzikir Allah begitu. Nanti di fase berikutnya akan ada levelnya zikir gitu. Jadi ada levelnya zikir nanti ya. Terus nomor 2, sebabnya adalah dosa kecil. Nah, nomor 2 ini 1, ini 2. Dosa kecil seperti apa? Contohnya, dosa kecil. Contohnya apa?
sholatnya tidak khusyuk. Contohnya dosa kecil itu melihat melihat sesuatu yang tidak baik, gitu, nonton tontonan-tontonan yang kurang baik, dosa juga, gitu. Efeknya apa? Ini loh, membuat kotor ini ruang batin, gitu. Itu dosa kecil. Contohnya melihat orang yang bukan muhrimnya, itu melihat. Gimana? Katanya di dalam ilmu fikih, kalau orang yang sudah balik itu menatap wajahnya orang yang bukan muhrim, pertama kali itu masih dimakfu, nanti kalau kedua kali itu sudah bukan makfu. Tetapi dalam apa itu? Dalam konteks di luar hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan seperti apa? Contohnya dalam konteks muamalah. Muamalah itu berjual beli. Dalam hal mencari ilmu, thalabul ilmi. Dalam hal pekerjaan itu boleh gitu. Boleh gitu. Ini dosa kecil. Dosa-dosa kecil gitu ya. Banyak lah dosa kecil gitu. Terus nomor 3, hati yang keras. Keras hati. Keras hati itu maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa dinasehati gitu. Tidak bisa dinasehati gitu. Jadi kalau hatinya keras, dia tidak mau menerima nasihat orang lain, menerima kritikan tidak mau, menerima nasihat tidak mau. Itu hatinya menjadi hatinya keras. Keras karena apa ini loh? Sudah mulai dari awal ini loh. Sudah mulai diliputi dengan kotoran-kotoran hati. Gitu. Dengan kotoran-kotoran hati. Jadi ada titik-titik gini, akhirnya dia hatinya keras. Tidak lembut, suka marah, tidak ada empati kepada orang lain. Tahu empati? Empati itu rasa perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana ketika orang itu kelaparan, terus kita juga ikut kasihan. Bagaimana ketika orang di sana mengalami bencana, kita juga ada empati. Dan empati ini kemudian juga diikuti dengan tindakan, bukan empati aja gitu, semampunya. Keempat itu timbulnya penyakit hati. Kalau sudah begini, ini proses ini, sebab atau proses. 4, terus timbullah penyakit hati. Sudah bukan lagi titik-titik, tapi sudah menjadi penyakit. Penyakit hati apa tadi ini? Sudah menjadi penyakit itu. Sudah mengerat jadi iri, jadi dengki gitu. Kalau ada temannya punya ini, dia tidak merasa ikut senang, tetapi justru iri gitu. Iri, dengki gitu. Ingin apa yang dinikmati oleh orang lain hilang dari dia. Ria, suka pamer, kalau punya apa-apa dipamerin ke temannya. Supaya apa? Supaya pengen dianggap orang yang wow gitu. Wow, amazing gitu. Takabur itu sombong gitu, menyombongkan diri, menganggap orang lain semua yang lainnya rendah, dirinya yang paling pinter, dirinya yang paling super, paling
paling gitu. Dia lupa bahwa semua manusia itu kalau yang di luar ini hanya casingnya aja. Dalamnya apa kemarin? Dalamnya manusia? Roh. Roh itu apa? Percikan ilahi. Jadi kita itu kalau memandang orang lain, memandang semua manusia, itu jangan memandang casingnya melulu, memandang luarnya aja, tetapi pandanglah yang ada di dalamnya. Jadi bentuknya seperti apapun bentuknya manusia, asalkan dia masih berupa manusia, celeng, hitam, putih, pendek, tinggi, itu hanya casingnya aja gitu. Hanya luarnya aja gitu. Dalamnya percikan ilahi. Nah, kalau kita paham itu, ya kita tidak akan berani untuk menghakimi. Toh dia juga percikan ilahi juga. Menghina dia sama dengan menghina Allah gitu. Gitu. Itu harus dipahami. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu memiliki mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu apa? Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Nah, Nabi Isa itu mukjizatnya satu menghidupkan orang mati, dua menyembuhkan penyakit kulit, gitu kan? Itu. Tiga apa? Nah, nanti dipelajari dah. Tanya ke ustazahnya, ya. Nah, menyembuhkan penyakit kulit itu bukan menyembuhkan apa? Manusia punya penyakit kulit panu, kurap itu kemudian kalau diapakan sama Nabi Isa itu kemudian sembuh, bukan itu. Yang dimaksud menyembuhkan penyakit kulit itu yaitu tadi kebiasaan orang yang memandang manusia lain dengan pandangan casingnya aja, yang dipandang luarnya saja gitu. Jadi melihat atau memandang orang kecil dengan orang besar itu dipandang beda gitu loh. Contohnya memandang tukang sapu dengan memandang jenderal misalkan, memandang petani dengan memandang kiai, itu dibedakan gitu loh. Nah, itu kebiasaan seperti itu namanya penyakit kulit. Namanya punya penyakit kulit gitu. Yang benar gimana? Yang benar ketika kita melihat orang, maka pandanglah yang di dalam orang itu. Karena kalau kita memandang orang dengan pandangan yang di dalam, yaitu roh sang percikan ilahi, maka kita terbebas dari apa yang disebut dengan penyakit kulit. Kita sudah tidak punya penyakit kulit gitu. Dan itu by proses gitu, harus dialami setiap hari gitu. Nah, kalau enggak ya bahaya itu. Gitu. Akhirnya hatinya menjadi gelap gitu. Nah, kalau sudah timbul penyakit hati, ini banyak ini ujub, bangga, membanggakan dirinya, cinta dunia. Cinta dunia, apa katanya kemarin? Harta itu, dunia ini kan simbolnya harta ya. Harta itu bukan di dalam hati, tetapi di tangan gitu loh. Makanya harta itu, harta yang di dalam hati itu maksudnya gimana? Kita punya harta, itu merasa memiliki gitu loh.
Jadi punya apa-apa itu merasa milik kita, padahal itu hanya fasilitas dari Allah. Itu hanya fasilitas karena di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kan gitu. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu milik Allah. Kita hanya sebatas fasilitas saja gitu. Jadi jangan dibawa ke hati. Kalau dibawa ke hati, aku punya ini, aku punya itu. Sehingga ketika kehilangan itu jadinya sedih gitu. Paham? Gitu. Terus kalau sudah penyakit hati, hatinya menjadi timbul penyakit hati, akhirnya menjadi hati gelap. Ketika hati gelap, dia sudah tidak bisa melihat sesuatu dengan serealitas seapa adanya gitu. Jadi misalkan kita punya sesuatu di depan kita, maksudnya di masa mendatang kita ya. Kita punya sesuatu yang di masa mendatang kita. Ini ada dua pilihan misalkan. Ini ada bisnis yang ini dua bisnis yang ini, ada dua bisnis yang ini. Ini prospeknya bagaimana, ini prospeknya bagaimana gitu ya. Prospek tahu. Kira-kira keuntungan lah. Kira-kira keuntungannya yang mana. Nah, kalau kita tidak punya hati yang terang, salah kita milih. Itu. Yang tadinya itu bisnis yang kita ingin, sebenarnya kita ingin dapat keuntungan, yang ada justru kerugian gitu loh. Nah, ini butuh hati yang terang. Gitu. Gitu ini. Karena apa? Karena hal-hal yang di masa depan, hal-hal yang berada di masa depan itu kita tidak bisa melihatnya dengan mata langsung, tapi melihatnya dengan hati gitu loh. Jadi melihat prospek itu ya melihatnya dengan hati. Karena di situ ada ilham, ada bisikan dari Allah. Oh, kamu ambil yang ini keuntungannya besar, nanti kamu akan beruntung di situ. Kalau yang ini kamu akan tersesat-sesat nanti, kamu akan banyak masalah. Contoh. Apalagi terkait dengan hal-hal yang halal haram. Nah, kalau halal haram itu sudah dilanggar ya, yang jelas, namanya haram kok. Haram itu kan sudah sebuah kegelapan kan, gitu. Nah, orang yang sakit hatinya gelap, dia tidak melihat haram itu sebagai sebuah kegelapan gitu loh. Enak aja dia gitu loh. Contoh nih. Contoh ya, contoh. Di ruangan gelap, kita berada di ruangan gelap. Nah, di situ disediakan dua piring. Nah, kan kita tidak bisa lihat kan? Nah, kita tidak bisa lihat. Di dua piring itu ada dua yang bentuknya sama, bentuknya itu mirip-mirip, gitu. Satunya itu pisang goreng, bentuknya lurus gini. Yang satunya apa? Yang keluar pagi-pagi itu. Kalau ke WC, kalau kita ke WC, nah, gitu. Nah itu kalau kita di ruangan gelap, apa kita bisa lihat? Kan nggak bisa lihat. Seperti itu, gitu loh. Gelap. Itu kalau ini kan membahas tentang hati yang gelap gitu loh. Hati yang gelap itu logikanya seperti itu. Jadi tidak bisa melihat kita halal haram itu enggak, pokoknya haram ya diambil aja, yang penting uang gitu. Berarti kalau seperti itu menuhankan
uang gitu. Karena sudah tidak memperhatikan halal haram gitu. Dan itu harus detail gitu. Dimulai dari hal-hal kecil gitu. Sesuatu yang bukan milik kita jangan diambil, sesuatu yang bukan milik kita jangan dipakai. Harus detail seperti itu. Kalaupun kita mau pakai ya izin dulu kepada orang yang punya. Makanya workshop itu, workshop tahu workshop? Workshop itu memakai bendanya orang lain tanpa izin itu juga dosa, termasuk dosa ini, dosa-dosa kecil. Itu gelapnya hati itu seperti itu. Nah, yang keenam, kalau sudah gelap, hatinya gelap, masuk proses berikutnya apa? Hidup menjadi berat. Jadi kalau dia sudah langkahnya salah langkah, dalam contoh tadi dia bukan ngambil pisang gorengnya, tapi yang diambil fansesnya, kan jadinya tangan ini menjadi kotor kan gitu, menjadi menjijikkan gitu, menjadi tidak enak. Ketika tangan ini menjijikkan kan tidak enak gitu loh. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari, ketika ada dua proyek, misalkan ada dua proyek yang seperti saya tadi bilangkan bisnis, yang tadinya kita seharusnya mengambil yang ini, tetapi ternyata kita mengambil yang ini, dan yang ini justru membuat kerusakan atau membuat kita justru kerugian, bangkrut, dan gitu misalkan begitu. Kan menjadi berat hidupnya, iya enggak? Iya gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat masa depan itu loh. Masa depan itu tidak bisa lihat. Artinya tidak sedetail itu, kita melihatnya tidak detail. Jadi sebelum kita melangkah itu didetailkan dulu. Ini kira-kira gimana ya? Ini kira-kira gimana ya? Kalau perlu diistikharoi dulu. Istikharah dulu. Setiap kita mau melangkah. Mohon petunjuk kepada Allah dulu. Gitu. Karena itu tadi, kalau sudah hati gelap, ya sulit ya sudah. Nah, itu aja ya, kira-kira itu aja dulu. Nah, mungkin besok kita lanjutkan ke bagaimana cara kita mengobatinya. Kalau sudah seperti ini, gimana caranya mengobati? Ada yang ditanyain dulu? Coba gimana? Caper, cara cari perhatian. Gitu. Jadi cari perhatian itu tadi kalau dalam fikih ya, di fikih itu kan tidak boleh kita melihat orang laki-laki di luar yang sudah tadi saya jelasin kan ya, dalam rangka pendidikan boleh, dalam rangka apa namanya transaksi atau muamalah boleh, kan gitu. Di luar itu kan tidak boleh. Dalam rangka bekerja itu muamalah juga, itu boleh. Tapi kalau di luar itu kan tidak boleh. Hukumnya kalau tidak boleh itu maksudnya haram gitu loh, haram gitu. Kalau cari perhatiannya itu dengan misalkan menampilkan dandanan yang gimana itu namanya tabarruj. Itu namanya tabarruj. Tabarruj itu menonjolkan diri. Nah itu juga haram. Ingat ya, hidup ini di dunia ini cuma sebentar, kita hanya di dalam perjalanan. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita nanti di akhirat, kehidupan yang lebih abadi. Gitu. Jadi kalau di dunia ini, ya
lakukan sesuatu yang seperlunya, yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah, ya diminimalisir, disedikitkan, tujuan kita tetap kembali kepada Allah. Nanti kita juga akan bahas apa itu yang disebut dengan kembali kepada Allah. Siap? Oke? Oke, hari ini masih ada? Oke, sip ya. Ya udah. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.